mengucapkan Alhamdulillah. Karena di balik duka ini banyak lagi nikmat-nikmat yang pantas kita syukuri kepada Allah. Dan juga pesan Rasulullah, awwalu ma yud'a ilal jannah alladzina yahmaduna Allah azza wa jalla fi sarra'i wad dharra. Yang pertama-tama nanti kata Rasulullah, manusia diundang Allah menempati surga adalah manusia yang sanggup mengatakan Alhamdulillah dikala dia dirundung duka yang ringan atau yang berat sekalipun. Makanya ungkapan Alhamdulillah kita malam hari ini bukan bersyukur meninggalnya almarhumah, tidak. Tetapi kita ingin menjadi hamba yang pertama-tama nanti diundang Allah menempati surganya. Mudah-mudahan harapan kita itu tercapai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pentaziah, terkhusus kepada ahlul musibah. Hadirnya kita ke dunia bukan menjadi sang penentu, tetapi berada dalam ketentuan Allah sang pencipta kita. Kalau kita menjadi sang penentu, saya yakin jangankan meninggal, sakit pun tidak ada yang mau kita ini Pak. Sakit aja tidak ada yang mau. Kita maunya hidup kaya raya, ganteng, tampan-tampan, tidak mati-mati kaya raya, jadi raja. Itulah maunya kita. Tapi karena ketentuan itu di tangan Allah, wallahu yaf'alu ma yurida. Allah itu berbuat sesuai dengan kehendak Dia, bukan keinginan kita, tidak. Kita hanya menjalani kehendak Allah pada intinya. Apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang berlaku. Dan segala ketentuan Allah itu tidak ada yang salah. Karena Allah itu alimun hakim. Allah itu maha mengetahui. Ilmunya tidak sebatas dengan ilmu kita. Kita tidak ada apa-apanya ilmunya ini. Allah itu alim. Kemudian dia bijaksana. Makanya kehendak Allah itu tidak ada yang salah. Yang walaupun kadangkala kita sedih merespon kehendak Allah itu. Dan Allah pun sudah kasih tahu duluan. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ada kalanya kamu tidak suka dengan ketentuan yang kubuat, tapi ingat itulah yang terbaik untuk kamu. Merespon ayat ini kalau dengan nafsu marah, nafsu kita ini Pak, marah. Bagaimana tidak marah? Mungkinkah mak kita meninggal itu yang terbaik? Kalau bahasa nafsu yang berbicara, tidak mungkin. Pasti nafsu kita menjawab, masa mak saya meninggal itu yang terbaik? Itu bahasa nafsu itu. Tapi coba kita bicara dengan dasar iman. Iman itu tidak pernah ragu dengan apa yang Allah katakan. Karena di awal surah Al-Baqarah sudah kita baca ayat, dzalikal kitabul la raiba fihi. Ayat-ayat Allah itu tidak ada yang perlu kita ragukan, semua benar. Jadi makanya Allah ingatkan kita bahwasanya kehendak Allah itu ada kalanya kita tidak suka. Tapi Allah ingatkan itu yang terbaik untuk kita. Benarkah itu yang terbaik? Kalau kita bicara hikmah, kadang-kala hikmah itu tak bisa kita baca. Tapi terkadang ditunjukkan Allah hikmah di balik duka yang kita rasakan. Saya pernah kejadian tahun 97 di Jalan Pajar, Labu Baru Timur. Kalau dulu Labu Baru Timur itu, sekarang Labu Baru Barat. Jadi kejadian itu ada Margano Sution di sana, beli mobil LGX baru keluar. Seketika sudah keluar nomor platnya, yang membeli mobil ini mau uji coba ke Jambi. Sehingga dihitung semua penumpang, istrinya ikut, anaknya ikut, adik iparnya 2 ikut. Adik kandungnya tidak ikut. Si adik kandung protes, tapi tidak sama abangnya diprotes, sama saya. Ustadz, kau tahu enggak? Apa tuh? Abang aku mau berangkat itu ke Jambi, uji coba mobil baru itu. Adik ipar dibawanya 2 orang, aku adik kandung tidak dibawa. Jadi saya bilang, biar aja lah dia bawa. Kau nanti pulang orang tuh pergi, kau lagi. Bukan masalah itu Ustaz, dia 2 adik ipar, masa dua-duanya dibawa? Aku 1 adik kandung tidak dibawa. Makanlah sama dia adik kandung, adik ipar dia tuh katanya. Ngamuk-ngamuk dia. Dikit-dikit makanlah adik ipar dia tuh. Itu terus bahasa dia. Singkat cerita berangkatlah ke Jambi. Jam 8 malam datang telepon. Yang telepon bukan abangnya, tapi dari Polsek Muara Bungo. Beritanya, innalillah wa inna ilaihi rajiun. 1 mobil mati di tempat, berantuk dengan mobil tronton. Meninggal semua. Akhir-akhirnya dievakuasi jenazah terus sampai di Pekanbaru, dikubur. Malam pertama saya tidak komentar apa-apa. Malam kedua juga saya tidak komentar apa-apa tentang kejadian itu. Malam ketiga baru saya ngomong. Seharusnya beliau pun ikut. Saya tunjuk langsung si adik tadi. Seharusnya dia ikut, saya bilang.
Karena dia udah berontak, sampai ke rumah saya dia protes. Sampai dia bilang makan adik ipar. Sekarang bagaimana? Saya bilang, terdiam langsung. Terdiam. Jadi selesai acara apalah kata dia. Untunglah aku Ustaz tidak ikut ya. Kalau aku ikut siapa yang ngurus mayat di sini kata dia. Jadi bagaimana? Hari itu kau caci maki sempat abang kau. Makan adik ipar, makan adik ipar. Sekarang bagaimana? Sudah. Terdiam. Jadi makanya kita pun, karena tidak ditunjukkan Allahnya hikmah di balik duka yang kita rasakan ini. Sebenarnya inilah yang terbaik untuk kita. Untuk itulah belajar kita dengan Ayub. Nabi Ayub alaihissalam diuji Allah dengan musibah beruntun. Dia tetap berkata ini yang terbaik dari Allah. Tapi pada akhirnya jadi kenangan bagi kita. Sampai sekarang Nabi Ayub asal bicara kesabaran selalu tercetus namanya. Kita dengar itu pada saat ada doa nikah. Apa doa Pak Kua? Apa doa Pak Penghulu itu? Ya Allah, jadikanlah kesabaran kepada dua pengantin ini sebagaimana kau berikan kesabaran pada Ayub. Kenapa nama Ayub? Kenapa tidak nama Ustadz Ali Arfan disebut? Ustadz Ali Arfan tidak setanding dengan Ayub itu. Meninggal hari ini, besok meninggal, lusa meninggal, beruntun, habis total keluarga Nabi Ayub. Yang tersisa hanya seorang istri. Tapi Ayub berkata, inilah yang terbaik dari Tuhanku. Malam hari ini tidak ada yang meninggal, hanya semalam yang meninggal. Mungkinkah kita protes kepada Allah? Tak pantas kita protes. Untuk itulah bersabarlah kita. Keuntungan kita bersabar sudah dipastikan Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau kita sabar dengan musibah yang Allah berikan ini, Allah bersolawat kepada kita ini semua. Subhanallah, luar biasa. Kita disolawati oleh Allah. Mana ada lagi level seatas ini lagi? Mau disolawati Allah, jadilah orang sabar. Mudah-mudahan malam hari ini yang hadir ini semua tergolong orang yang sabar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan malam hari ini kita sudah disolawati oleh Allah. Wa rahmah, Allah curahkan juga kepada kita rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan kita ini tergolong orang yang dapat hidayah dari Allah. Yang luar biasanya sebuah prestasi dari Allah bagi kita orang sabar. Wasbir fa innallaha yuhibbus sabirin. Bersabarlah hambaku, karena Allah jatuh cinta kepada orang yang penyabar. Subhanallah. 25 diutus Rasul ke dunia, yang dapat gelar Habibullah hanya satu, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti umat Muhammad asal sabar menghadapi musibah, diangkat Allah lah derajatnya menjadi Habibullah, orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita di rumah ini dan kita semuanya sahabat-sahabat almarhumah ini tergolong orang yang sabar dalam menghadapi musibah besar ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kesimpulan terakhir saya ingatkan pesan Allah, wa kafa bil mauti mau'izah. Terparalah dengan adanya kematian sebuah pelajaran. Maknanya semalam berangkat almarhum meninggalkan kita, hari ini, besok atau lusa akan giliran kita. Bagaimanapun malam hari ini tersenyum tertawa kita, ini tidak jaminan besok pagi akan bisa ikut sholat subuh lagi. Untuk itulah kita pegang kata orang tua, sediakan payung sebelum hujan. Maknanya berbekallah kita sebelum kematian itu terjadi. Mudah-mudahan kita nanti menjadi orang yang beruntung, yang kematiannya menjadi husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian saja tausiah saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini jadi iktibar bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.